Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Rembukan di acara repot. Rembukan rodo repot seperti itu. Nah, podcast. rodo podcast. Oh, rodo repot. Baik. Pada kali ini ada sedikit konsep baru di repot ini. Kita akan mencoba mendatangkan teman kita yang bernama Mas Hamdani. Jadi kayaknya gak ganti-ganti pemateri. 2 minggu sekali kita akan membedah buku-buku yang sekiranya menurut Mas Hamdani ini menarik. Nah, pada kali ini kita akan membedah buku yang berjudulkan Inside Wing. Inside Wing ini masuknya sepertinya di tema sepak bola ya Mas? Iya. Ya, ngono. Nah, sebelum bahas ke bukunya, perlu kita ketahui Mas Hamdani ini juga kru dari Rembukan, tapi dulu banget. Sekarang sudah murtad. Tidak lagi di Rembukan, tapi masih ikut memperhatikan. Dan ini salah satu bentuk perhatian Mas Hamdani, ikut serta ngewangi Rembukan bikin acara ya seperti repot ini. Mas Hamdani setelah di Rembukan, beliau sedikit cerita jadi reporter sepak bola. Iya lah. Enggak ya, penulis bola kan namanya. Ya, penulis sepak bola di website gantigol.com. Ya. Juga pernah ikut jadi tim analisisnya. Tim analisis apa? Waktu itu ikut LIB. Jadi tim statistiknya Ganti Gol itu kerja sama LIB waktu itu. Jadi bagian statistik Liga Indonesia. Oke, ya seperti itu. Jadi pas sekali Mas Hamdani juga pecinta sepak bola, pernah berkecimpung di bidang penulisan sepak bola, juga pelaporan apa itu jenenge? Ya, statistik ya? bola. Nah, terus pada kali ini akan membahas buku tentang sepak bola. Jadi koyoke rada nyambung. Mudah-mudahan nyambung. Baik, sebelum kita masuk ke buku ini, perlu kita ketahui dulu sepak bola sepertinya dikenalkan oleh bangsa apa sih? Sen bal-balan gue. Apa? Oh, itu lama itu. Nah, yang mana fungsinya sepak bola itu sebagai alat ritual keagamaan. Di bal-balan itu fungsi pertamanya ritual. Terus berlangsungnya kehidupan manusia, bal-balan kuwi gak jadi ritual maneh, tapi menjadi alat permainan, alat nyenengno awak. Dinane arek cilik-cilik dan orang dewasa, bal-balan. Fungsinya yang kedua yakni sepak bola. Bal-balan kuwi, bulinan, permainan. Nah, saya ini ada di sini hanya orang yang tahu sepak bola sebagai permainan. Selanjutnya berkembang lagi atau berevolusi kembali manusia memfungsikan bola sebagai agama. Bal-balan ini sampai supporternya pecah tawuran ini nek gak fungsinya dadi kayak agama ya ora masuk akal. Mungkin ya. sampai kayak ngono. Sampai dibelan-belani pecah, sampai dibelan-belani bikin kubu-kubu, bikin sekte-sekte seperti Arema itu pecah dari piro ya kan. Iya dah Mas. Karo. Iya, orang Malang mungkin ngerti lah. Nah. Ini gak fungsinya kayak jadi agama kan ya ora iso kayak ngono Mas. Ya. Langsung ada lagi sesuai perkembangan zaman, bola juga jadi objek dari penelitian atau kepenulisan juga. Nah,
dalam buku ini sepertinya fungsi sudah jadi objek. Buku ini seperti membahas tentang alat-alat atau pisau-pisau analisis dari bola sebagai objek. Oke, objek penelitian atau kepenulisan. Di Gus Dur juga sebagai kita kenal sebagai dari pesantren yang gemar atau senang nulis atau menganalisis sepak bola atau menganggap sepak bola sebagai objek kepenelitian atau kepenulisan. Nah, menurut saya cukup sekian dari pengantar saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Hamdani membahas tentang buku The Inside Wing, tulisan dari Rian Teng. Untuk kepada Mas Hamdani saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Habibi selaku mantan rekan waktu ngurusin bukan dulu. Sampai sekarang rekan cuma kan beda posisi. Iya, sekarang rekan ngobrol, rekan ngopi. Sebelum kita bicara tentang buku ini, sebenarnya sepak bola itu ada dua. Secara garis besar dibagi jadi dua sepak bola itu. Sepak bola di dalam lapangan atau segala hal yang berhubungan dengan permainan sepak bola. Dengan sepak bola di luar lapangan. Nah, kalau di dalam lapangan nanti otomatis bicara soal permainan, bicara soal teknik pelatih, bicara soal tentang sport manajemen klub dan sebagainya. Nah, kalau di luar lapangan nanti bicara soal gerakan sosial yang dilandaskan oleh sepak bola, kayak gitu, kemudian perseteruan antar supporter dan lain sebagainya. Menarik gitu persatuan. Nah, buku ini gitu, itu bicara soal sepak bola dalam lapangan. Jadi nggak sampai bicara sepak bola sebagai agama, nggak sampai bicara sebagai sepak bola sebagai gerakan sosial dan lain sebagainya. Buku ini hanya fokus di dalam lapangannya aja. Nah, sepak bola yang lapangan pun juga dibatasi oleh buku ini, dalam artian gini yang dibahas di bukunya Rian Teng ini, sepak bola itu bukan hanya lapangan secara menyeluruh ya. Dia hanya bicara soal permainan. Jadi kalau kita bicara sepak bola lapangan kan berarti harus ada manajemen dan lain sebagainya. Jadi itu nggak dibahas di sini. Nah, dalam lapangan sendiri itu ada tiga sebenarnya pembagiannya. Ada bisa taktikal, ada teknikal, ada mental. Oke. Kalau mental berarti soal kesiapan pemain, kesiapan psikologis pemain dan pelatih juga. Oh iya. Oke. Kalau taktikal berarti kemampuan pelatih dalam meracik sebuah taktik. Iya. Kalau teknikal itu berarti kemampuan dasar pemain dalam bermain sepak bola. Teknikal itu meliputi kayak kemampuan passing, umpan, kemudian kemampuan shooting, kemampuan mengontrol bola, kemampuan mendribble, melewati lawan, itu maksudnya teknikal. Nah, sepak bola lapangan, maksudnya sepak bola yang di dalam lapangan itu setidaknya itu ada tiga hal itu tadi. Nah, dari tiga hal itu yang dibahas di sini itu dua. Sing di dalam buku ini. Teknikal sama taktikal. Yeah. Nah, taktikalnya pun juga bukan taktikal dalam arti filosofi pelatih atau gaya-gaya pelatih kayak gitu. Lebih ke taktikal yang teknik dasar. Maksudnya taktikal dasar. Misalkan pelatih A, Guardiola itu membagi lapangan jadi begini gitu. Oh, kalau Jose Mourinho itu membagi lapangannya kayak gini ya. Itu buku ini bicara soal itu. Selebihnya teknikal dan istilah-istilah dalam sepak bola. Nah, kayak gitu. Istilah-istilah. Kemudian pertanyaan gini, kalau buku ini cuma bicara soal teknik sepak bola, bukan tekniknya ya, lebih ke istilah-istilah sepak bola, lalu apa pentingnya bagi kita, kayak gitu ya? Apa pentingnya bagi kita yang bukan pemain bola? Sementara buku pemain tapi bukan yang profesional. Ya, komentar kamu oke. Nah, apa pentingnya bagi supporter atau bagi pengamat bola, buku ini tuh punya posisi penting karena buku ini akan membantu kita untuk melihat bagaimana melihat cara melihat bola gimana itu. Buku ini akan membantu kita untuk jadi kacamata kita dalam melihat sepak bola, dalam melihat sebuah permainan lebih tepatnya. Nah, buku ini bakal sangat membantu. Kalau gampangnya jadi pisau analisis kalau seorang peneliti ya. Tapi pisau analisis pertandingan. Pisau analisis bola kan luas ya nanti. Bisa sosial dan lain-lain. Tapi ini khusus untuk yang bagian pertandingannya aja.
Jadi reporter sepak bola kudu bisa kudu pernah maca iki. Wajib. Nah. Soalnya nggak mungkin reporter bola melaporkan pertandingan dengan baik kalau dia tidak punya modal katakanlah istilah-istilah dasar dalam sepak bola. Nah, buku itu menyajikan itu, kayak gitu. Terus Itu bagian apa namanya? Bagian penting dari buku ini ya. Nah, kalau sementara itu penikmat. iya. Kalau kemudian dari sisi pemain pasti pemain wajib paham gitu loh, wajib paham segala istilah-istilah dalam sepak bola. Nggak mungkin juga kan, pemain terus nggak paham istilah false nine, pemain nggak paham istilah playmaker, dan lain bertahan dan lain sebagainya. Harus. Ini wajib sifatnya. Kalau penikmat sifatnya sunnah muakkad. Ya. Nek gak maca kurang lengkap. Iya, dan banyak penikmat bola yang maaf itu terlihat bodoh karena mereka tidak menguasai nggak menguasai apa namanya pengetahuan dasar soal sepak bola. Mereka mungkin katakanlah klub A lawan klub B. Pertandingan terakhir kemarin yang saya tonton itu Everton lawan Crystal Palace. Everton lawan Crystal Palace itu kemarin itu skor akhirnya 3-2. Evertonnya Frank Lampard lawan Crystal Palace-nya Patrick Vieira-nya Arsenal dulu. Nah, orang kalau nggak ngerti sepak bola pasti Everton hebat dan lain sebagainya. Padahal secara permainan mungkin Crystal Palace lebih XG itu expected goal. Expected goal itu berarti peluang yang mungkin jadi gol itu lebih besar punyanya Crystal Palace daripada Everton. Beruntungnya menang musuh. Keberuntungannya Everton, efektivitas peluang keberuntungannya itu Everton tuh punya expected goal di bawah 1, 0,9 tapi mampu mencetak 3 gol. Jadi kalau orang normal atau pecinta sepak bola membaca buku ini, setidaknya dia memandang sepak bola bukan hanya menang dan kalah. Bukan hanya siapa yang paling mencetak gol paling banyak dan tapi lebih lengkap. Ada ngelihat peluang, ada ngelihat dan lain sebagainya. Ya, dalam sepak bola itu kan banyak ya unsur-unsurnya. Maksudnya dalam permainan. Yang dulu saya pernah geluti itu kan statistik bola. Jadi sepak bola itu dihitung statistiknya. Pemain A misalkan melepaskan umpan berapa kali. Dari sebanyak umpan yang ia lepaskan itu berapa kali yang berhasil, berapa kali yang gagal. Itu kan dihitung. Nanti kemudian striker itu punya kesempatan mencetak gol, expected goalnya berapa. Dari expected goal itu yang terkonversi menjadi gol berapa. Nah, itu kan bisa tahu. Nah, dari situ pengamat atau penikmat bola kayak kita itu jadi tahu gitu. Oh, berarti pemain itu bagus, oh berarti pemain itu jelek. Nah, pemain itu kan juga bukan melulu soal megang bola. Ada permainan yang tanpa bola. Menempatkan posisi. Buku ini bakal membantu banget. Karena buku ini bakal cerita soal bagaimana pembagian ruang dalam sepak bola, pembagian lapangan dalam sepak bola. Ada pemain yang memang ditugaskan untuk berada di sisi itu, ada pemain yang ditugaskan untuk berada di sisi sana dan lain sebagainya. Nah, pemain-pemain yang gagal menguasai ruang-ruang yang ditugaskan untuk dia, berarti dia jelek mainnya, kan kayak gitu. Mungkin saja pemain itu nggak banyak megang bola, tapi dia mampu menguasai ruangan itu dengan baik, berarti dia ada kemungkinan baik kan. Jadi pandangannya kita nggak melulu melihat bolanya saja, tapi lihat ke kita jadi 22 orang di lapangan. Itu lebih tepatnya. Jadi 22 orang itu kita bisa melihat gitu yang salahin bagian mana. Misal ambil contoh paling gampang. Ada dulu itu kasus sering banget itu tahun ini ya, United keserang di bagian kiri misalnya. Waktu masih Solskjaer itu. Bagian kiri itu sering banget lawan itu tinggal berhadapan dengan De Gea. Orang sekilas bisa bilang, De Gea bodoh, peluang kayak gitu kok gagal mengeksekusi. Gagal menggagalkan peluangnya lawan gitu. Padahal kalau kita lihat lebih luas loh, itu salahnya back, bisa saja kayak gitu. Karena back sudah gagal dari awal dan nilai peluangnya jadi besar gara-gara backnya gagal gitu loh. Hal kayak gitu kan kadang-kadang tidak direkam oleh statistik, tidak direkam oleh live score, jadi direkam oleh skor akhir, dan hanya direkam oleh orang-orang yang ngerti sepak bola. Orang-orang yang nggak ngerti sepak bola dengan detail ya mungkin
gitu kan. Bodoh gitu kan. Enggak. Sepak bola itu permainan 11 orang lawan 11 orang. Makanya banyak orang yang ngomong kalau satu pemain salah itu bukan satu gitu aja sebenarnya, tapi satu tim. Karena ya sepak bola permainan tim. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan ada blunder, ada sisi-sisi yang sifatnya fatal dari salah seseorang.